Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang mana pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 67 sampai dengan ayat 74 pada surat Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna adribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'
inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan ingatlah seketika berkata Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, apakah akan engkau ambil kami ini jadi permainan? Dia berkata, berlindung aku kepada Allah daripada jadi seorang di antara orang-orang yang bodoh. 68. Mereka berkata, serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya diterangkannya bagaimana lembu itu. Berkata dia, sesungguhnya dia bersabda, bahwa dia hendaklah lembu betina yang belum tua benar dan tidak sangat muda. Pertengahanlah di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu. Mereka berkata, serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya dia jelaskan kepada kami bagaimana warnanya. Berkata dia, sesungguhnya dia bersabda, bahwa dianya ialah seekor lembu betina yang kuning, berkilau warnanya, menyenangkan mereka yang melihat. 70. Mereka berkata, serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya dia jelaskan lagi kepada kami, karena sesungguhnya lembu-lembu itu serupa-serupa atas kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan dapat petunjuk. 71. Dia berkata, sesungguhnya dia mengatakan bahwa dia itu hendaklah lembu-lembu betina yang tidak digunakan membajak tanah, dan tidak berancah sawah, tidak bercacat, tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang engkau telah datang membawa kebenaran. Maka mereka sembelihlah dia, dan nyarislah mereka itu tidak sanggup mengerjakan. 72. Dan ingatlah seketika kamu membunuh satu diri, maka bersitolak-tolakan kamu padanya, dan Allah mengeluarkan apa yang kamu telah sembunyikan. 73. Dan kami katakan, pukullah olehmu dengan sebagian daripadanya, demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati, dan memperlihatkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. 74. Kemudian telah kesat hati kamu sesudah itu, maka adalah dia laksana batu atau lebih keras, dan sesungguhnya daripada batu kadang-kadang terpancarlah daripadanya sungai-sungai, dan sesungguhnya setengah daripadanya ada yang belah, maka keluarlah air dari dalamnya, dan sesungguhnya dari setengahnya pula ada yang runtuh dari takutnya kepada Allah, dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu perbuat. Menyembelih lembu betina. Setelah menerangkan beberapa nikmat yang telah dikaruniakan kepada Bani Israel itu, dan beberapa pula pelanggaran mereka akan janji dengan Tuhan, dan sudah itu beberapa kali pula mereka telah dihukum karena pelanggaran janji, dan beberapa kali pula Allah telah memberi kesempatan bagi mereka buat hidup untuk memperbaiki diri dan menempuh jalan yang benar. Sekarang Tuhan mengemukakan lagi suatu kisah yang kejadian pada mereka, yaitu urusan menyembelih lembu betina. Asal usul maka timbul perintah menyembelih lembu betina ialah karena terjadi suatu pembunuhan gelap, tidak terang siapa pembunuhnya. Maka untuk menghabiskan perselisihan yang bisa menimbulkan huru-hara di antara satu suku dengan suku yang lain, atau satu kampung dengan kampung yang lain, Nabi Musa memerintahkan menyembelih seekor lembu betina. Dan ingatlah seketika berkata Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina. Pangkal ayat 67. Perintah itu sudah jelas menyembelih lembu betina, dan kalau mereka tidak keras kepala, niscaya perintah itu dapat dilaksanakan sebentar itu juga. Sebab lembu betina itu banyak berkeliaran di padang rumput mereka. Tetapi mereka ingin bertukar pikiran atau memandang enteng juga kepada pemimpin dan rasul mereka. Mereka berkata, apakah akan engkau ambil kami ini jadi permainan? Perintah itu telah mereka pandang sebagai mempermain-mainkan mereka saja. Mungkin hati mereka yang kesat itu berkata, kita sekarang ini tengah mencari penyelesaian pembunuhan, tahu-tahu lembu betina yang disuruh sembelih. Mendengar sambutan mereka yang demikian, dia berkata, berlindung aku kepada Allah daripada jadi seorang di antara orang-orang yang bodoh. Ujung ayat 67. Dengan jawaban demikian, Musa telah menjelaskan bahwa dia tidak memberikan perintah main-main, sebab menjatuhkan perintahnya untuk bersenda gurau bukanlah perbuatan orang yang berakal budi, melainkan perbuatan orang yang bodoh. Apatah lagi dia adalah seorang Rasul Allah. Aku berlindung kepada Tuhan daripada perangai demikian. Mereka berkata, serukanlah untuk kami kepada Tuhan engkau, supaya diterangkannya bagaimana lembu itu. Pangkal ayat 68. Lembu betina banyak berkeliaran di padang rumput. Kami mau jelas yang bagaimana macamnya lembu itu. Menjatuhkan perintah hendaklah yang terang. Cobalah tanyakan kembali kepada Tuhanmu itu, lembu betina yang macam mana dikehendaki. Berkata dia, sesungguhnya dia bersabda, bahwa dia hendaklah lembu betina yang belum tua benar dan tidak
sangat mudah. Pertengahanlah di antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu. Ujung ayat 68. Kesombongan mereka dan cara mereka bertanya sebenarnya telah mempersulit mereka sendiri. Dengan jawaban Nabi Musa yang demikian menyuruh mencari lembu betina yang belum tua, tetapi tidak pula muda lagi, supaya dicari yang pertengahan di antara tua dan muda, mereka telah mempersulit diri. Tadinya jika mereka tangkap saja sembarangan lembu betina, entah muda entah tua, perintah itu telah terlaksana dengan baik. Tetapi dengan perintah yang sekarang ini, mereka sudah pasti menyaring benar terlebih dahulu dan menaksir umur lembu-lembu betina yang hendak disembelih itu. Nabi Musa memerintahkan lekas-lekaslah laksanakan perintah itu dengan maksud supaya mereka jangan bertanya lagi. Tetapi mereka tidak mau mengerti, mereka masih bertanya juga. Mereka berkata, serulah untuk kami kepada Tuhan engkau, pangkal ayat 69. Cobalah tanyakan kembali kepada Tuhanmu itu, supaya dia jelaskan kepada kami bagaimana warnanya. Sekarang warnanya pula yang mereka tanyakan kepada beliau. Padahal kalau mereka tidak tanyakan warna, sembarang warna pun jadi. Berkata dia, sesungguhnya dia bersabda, bahwa dianya ialah seekor lembu betina yang kuning, berkilat warnanya, menyenangkan mereka yang melihat. Ujung ayat 69. Jawaban Nabi Musa yang bergandakan kesulitan mereka. Tadi sudah diperintahkan agar segera perintah itu dilaksanakan. Tetapi karena hendak menunjukkan bahwa mereka orang ahli bertanya semua, sekarang mereka minta penjelasan warnanya. Dan telah dijawab oleh Nabi Musa, hendaklah kuningnya bukan sembarang kuning, hendaklah kuning kilau mengkilau, senang mata memandangnya. Belum juga mereka insaf rupanya bahwa mencari lembu betina yang demikian warnanya. Demikian pula umurnya bukanlah perkara yang mudah lagi. Sedang urusan pembunuhan belum lagi diselesaikan. Dan itu pun belum juga memuaskan mereka. Mereka masih juga bertanya. Mereka berkata, serulah untuk kami kepada Tuhan engkau supaya dia jelaskan lagi kepada kami. Karena sungguhnya lembu-lembu itu serupa atas kami. Pangkal ayat 70. Lembu itu banyak, lantaran banyaknya kami jadi ragu. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan dapat petunjuk. Ujung ayat 70. Mudah-mudahan kami kelak diberi petunjuk Allah mencarinya sehingga dapat yang kita cari itu. Dia berkata, sesungguhnya dia mengatakan bahwa dia itu hendaklah lembu betina yang tidak pernah digunakan membajak tanah dan tidak perancah sawah, tidak bercacat, tidak ada belang padanya. Pangkal ayat 71. Dengan jawaban Nabi Musa seperti ini, bertambah kesukaran mencari lembu betina yang tidak muda lagi. Belum tua benar, kuning warnanya, berkilau-kilau dan belum pernah diambil menarik bajak, membuka tanah atau membajak sawah dan tidak ada cacat. Tidak ada luka atau parut, tidak ada belangnya. Benar-benar seekor sapi peliharaan atau pilihan. Tetapi bagaimana mereka atas jawaban yang terakhir itu? Mereka bangga dan berkata, sekarang engkau telah datang membawa kebenaran. Kalau begitu barulah kami percaya bahwa engkau sungguh-sungguh seorang nabi yang diutus Allah membawa kebenaran. Maka mereka sembelihlah dia, yaitu sudah bekerja keras berhari-hari lamanya mencari lembu betina dengan syarat-syarat yang demikian. Alangkah susahnya. Bertemu lembu betina berkilau-kilau warnanya sayang bukan kuning. Bertemu kuning berkilau-kilau tapi ada cacat bekas luka. Bertemu yang tidak luka sayang ada belangnya. Ada lembu betina yang bagus sayang masih terlalu muda. Ada yang belum diambil menenggala atau membuka sawah sayang sudah agak tua. Dan macam-macam kesukaran yang lain sehingga dan nyarislah mereka itu tidak sanggup mengerjakan. Ujung ayat 71. Maka panjanglah keterangan ahli-ahli tafsir tentang cara mencari lembu betina itu sehingga dengan kisah tambahan ahli tafsir maka kisah asli dari Al-Quran ditambah bumbu di sana sini sehingga menjadi semacam roman sampai ada yang mengatakan bertemu juga akhirnya lembu betina dengan cukup segala syarat itu tapi harus dibayar harganya dengan uang emas 10 kulit lembu itu. Oleh karena tambahan tidak berdasar hadis yang sahih, maafkanlah kita jika tidak kita bawakan. Bahkan berkata Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir, hal ini telah diriwayatkan dengan kisah macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan pokok dan tidak banyak faedahnya. Sekarang barulah dijelaskan sebab-sebab perintah menyembelih lembu betina itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu diri, maka bersih tolak-tolakan kamu padanya. Dan Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 72. Kedapatan orang mati terbunuh, tetapi tidak terang siapa pembunuhnya. Maka timbul tolak menolak, tuduh menuduh. Maka disembelihlah lembu betina itu yang akan digunakan pencari siapa pembunuhnya. Dan kami katakan, pukullah olehmu dengan sebagian daripadanya. Pangkal ayat 73. Apakah bangkai orang yang telah mati itu dipukul dari sebagian tubuh lembu betina yang telah dipotong itu, atau apakah kuburnya, atau dengan bagian dalam sapi yang mana dipukul? Kata setengah ahli tafsir dengan ekor lembu betina itu, kata yang lain dengan tunjang kakinya, dan kata yang setengah dengan lidahnya. Yang mana yang benar tidaklah penting. Sebab kalau Al-Quran sudah menyatakan sebagian daripada tubuhnya, sampailah dia kepada puncak kecukupan. Yang penting diperhatikan ialah lanjutan sabda Tuhan. Demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati dan memperlihatkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Ujung ayat 73.
Patut juga kita ketahui serba sedikit penafsiran tentang ini. Menurut yang diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi dalam sunnahnya yang riwayatnya diterima oleh dari Ubaidah al-Salmani, dipukulkan bagian badan lembu betina itu ke kubur orang yang mati terbunuh itu, lalu dia bangkit dari kuburnya terus bercakap, yang membunuh aku ialah anak saudaraku karena mengharapkan warisanku, sebab aku tidak beranak, maka dialah yang berhak menerima waris, sebab itulah aku dibunuhnya. Sehabis cakap itu dia jatuh kembali dalam keadaan semula, yaitu bangkai, dan langsung dikuburkan kembali. Karena mendengar keterangan sejelas itu, anak saudaranya itu ditangkap dan dijalankanlah hukum qisas atas dirinya. Dengan jalan penafsiran seperti inilah dipahamkan ujung ayat tadi, bahwa Tuhan Allah telah memperlihatkan kekuasaannya. Ayat-ayatnya orang yang telah mati dapat dihidupkan kembali. Dan Ibnu Abi Dunya menyalinkan pula riwayat ini dalam kitabnya bernama Man Asha Ba'dal Maut, orang yang hidup sesudah mati, dari Ibnu Abbas. Tetapi kedua ayat ini dan riwayat yang lain, walaupun disalin oleh Imam As-Sawqani dalam tafsir beliau katakan tidak banyak faedahnya, sebagai tadi kita salinkan. Sekarang kita nukilkan lagi penafsiran Syekh Muhammad Abduh untuk kita perbandingkan penafsiran yang lebih disandarkan kepada pengumpulan riwayat dengan penafsiran yang lebih mempergunakan dirayat, yaitu analisa. Syekh Muhammad Abduh, menurut yang diriwayatkan oleh muridnya Said Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar, berkata, telah aku katakan kepada tuan-tuan bukan sekali dua, bahwa wajiblah kita awas benar dengan kisah-kisah Bani Israel ini dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain, dan jangan lekas percaya dari apa yang ditambah-tambahkan atas Al-Quran dan kata-kata ahli tarik dan ahli-ahli tafsir. Orang-orang yang berminat besar kepada penyelidikan sejarah dan ilmu pengetahuan di zaman kini sependapat dengan kita, bahwa tidak boleh dipercaya saja barang sesuatu dari tarik zaman-zaman lampau itu yang mereka namai zaman gelap, melainkan setelah penyelidikan yang mendalam dan membongkar bekas kuno yang terpendam. Tetapi kita dapat memberi maaf ahli-ahli tafsir yang membumbui kitab tafsir dan kisah-kisah yang tidak dapat dipercaya itu, karena maksud mereka pun baik juga. Tetapi kita tidak boleh berpegang saja kepadanya, bahkan kita larang keras. Cukup kita berpegang saja dengan nas-nas yang seterang itu dalam Al-Quran, dan tidak pula kita lampaui lebih dari itu. Kita hanya suka mengambil untuk penjelasan, jika penjelasan itu sesuai dengan bunyi Al-Quran apabila sahih riwayatnya. Demikian keterangan Syekh Muhammad Abduh. Dengan jalan pikiran yang seperti ini, niscaya kita hendak tahu bagaimana cara mereka menafsirkan ayat ini, yaitu bahwa orang yang mati dihidupkan kembali, dan Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, artinya tanda kekuasaannya. Said Rashid Ridha dalam tafsirnya menilik kembali hubungan kisah lembu betina ini dari kitab Taurat yang ada sekarang, karena Islam pun mengakui bahwa tidak seluruhnya kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah bikinan tangan manusia semua. Masih banyak terselip yang harus jadi perhatian kita pun. Cari sekedar untuk menjadi dasar belaka daripada kisah lembu betina itu. Maka bertemulah dalam kitab Ulangan pasal 21 tentang peraturan Bani Israel kalau terjadi pembunuhan gelap dengan menyembelih lembu betina. Kitab Ulangan pasal 21, 1. Sebermula, maka apabila didapati akan seorang yang kena tikam dalam negeri, yang akan dikaruniakan Tuhan Allahmu kepadamu akan milikmu pusaka, maka orang mati itu terhantar di padang, tiada ketahuan siapa yang membunuh dia. 2. Maka hendaklah segala tua-tua dan hakim kamu keluar pergi mengukur jarak negeri-negeri yang keliling tempat orang yang dibunuh itu. 3. Maka jikalau telah tentu mana negeri yang terdekat dengan tempat orang dibunuh itu, maka hendaklah diambil oleh segala tua-tua negeri itu akan seekor lembu betina daripada kawan lembu yang belum tahu dipakai kepada pekerjaan dan yang belum tahu dikenakan kok atau pasangan yang dikenakan pada leher sapi atau kerbau untuk menarik gerobak atau membajak. 4. Dan hendaklah segala tua-tua negeri itu menghantar akan lembu muda itu ke udasan anak sungai yang selain mengalir airnya dan yang tanahnya belum tahu ditanami atau ditaburi. Maka di sana hendaklah mereka itu menyembelihkan anak lembu itu dalam anak sungai. 5. Lalu hendaklah datang hampir segala imam, yaitu anak-anak Levi, karena dipilih Tuhan Allahmu akan mereka ikut, supaya mereka itu berbuat baik kepadanya dan memberi berkat dengan nama Tuhan. Dan atas hukum mereka itu pun putuslah segala perkara perbantahan dan perdakwaan. 6. Maka segala tua-tua negeri yang terdekat dengan tempat orang yang dibunuh itu hendaklah membasuhkan tangannya di atas lembu muda yang disembelih dalam anak sungai itu. 7. Sambil kata mereka itu demikian, bukannya tangan kami menumpahkan darah ini dan mata kami pun tiada melihatnya. 8. Adakan apakah Garifat atau umatmu Israel yang telah kau tebus ya Tuhan? Jangan, apalah kau tanggungkan darah orang yang tiada bersalah itu di tengah-tengah umat Israel. Maka demikianlah diadakan Garifat atas mereka itu daripada darah itu. 9. Dan kamu pun akan menghapuskan darah orang yang tiada bersalah itu dari tanganmu, jikalau kamu telah berbuat barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Dengan salinan Taurat bahasa Indonesia ini sudah
terang duduk perkara. Jika terdapat orang mati terbunuh, tidak terang siapa pembunuhnya, maka menurut peraturan yang adalah ukur jarak tempat bangkai orang itu dengan kampung terdekat, sembelihlah lembu betina di sungai. Orang tua negeri yang terdekat hendaklah membasuh tangannya di atas lembu itu sambil membaca bacaan semacam sumpah. Mana yang berani membasuh tangan di sana, selamatlah. Dari mana yang tidak mau, tandanya dia bersalah. Hukum pun dilakukan, hutang nyawa dibayar nyawa. Dengan berjalannya aturan kisah ini, artinya telah dihidupkan orang yang mati. Itulah ayat-ayat Allah, artinya supaya kamu menggunakan pikiranmu menyelidik rahasia hukum ilahi dan menerimanya dengan segala kepatuhan. Dengan penafsiran secara ini dijelaskan bahwa menghidupkan orang yang mati bukanlah artinya bahwa orang itu bangun dari kubur memberi keterangan bahwa dia dibunuh anak saudaranya, tapi dengan berlakunya hukum kisos, artinya orang yang telah mati dihidupkan kembali menurut ayat 179 dari surah ini yang akan ditafsirkan kelak insyaallah. Celaan keras pada ayat-ayat tersebut ini, terutama tentang cerita penyembelihan lembu betina ini, meninggalkan kesan mendalam di hati kaum muslimin bahwa Tuhan Allah menurunkan suatu perintah dengan perantara Rasulnya adalah dengan terang, jitu dan ringkas. Apabila agama tidaklah untuk mempersukar manusia, sebab itu dilarang keraslah banyak tanya, ya kelak akan menyebabkan itu menjadi berat. Bukanlah perintah agama yang tidak cukup, sebab itu jalankanlah sebagaimana yang diperintahkan. Dirawikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, kalau mereka sembelih saja sembarang lembu betina yang mana mereka kehendaki, sudahlah diterima. Tetapi mereka bersukar atas diri mereka sendiri, sebab itu Allah pun mempersukar. Dan ada lagi hadis sahih yang lain nasihat buat kita kaum muslimin. Dan dibenci pada kamu konon kabarnya dan kata si anu, dan membuang-buang harta dan bersih banyak tanya. Agama mudah dijalankan, yang menukarkannya ialah apabila banyak kalau begini kalau begitu. Kemudian telah kesat hati kamu sudah itu, maka adalah dia laksana batu atau lebih keras. Pangkat ayat 74. Lebih keras daripada batu, sebab tidak ada pengajaran yang bisa masuk ke dalam. Dan sesungguhnya daripada batu kadang-kadang terpancarlah daripadanya sungai-sungai. Artinya daripada batu yang dikatakan keras itu masih juga ada faedah yang diharap, dia dapat memancarkan sungai. Tapi hati yang keras tak dapat memancarkan faedah apa-apa. Dan sesungguhnya setengah daripadanya ada yang belah, maka keluarlah air dari dalamnya, dapatlah menjadi minuman orang berfaedah juga. Dan sesungguhnya dari setengahnya pula ada yang runtuh dari takutnya kepada Allah. Maka kalau hatimu misalkan sekeras batu, padahal daripada batu masih banyak faedah yang diharapkan, dan dari batu yang runtuh karena takutnya kepada Allah dan tunduk sujudnya kepada Tuhan, apakah lagi misal yang layak bagi hatimu yang kesat lagi keras itu? Sungguh pun demikian, dan tidaklah Allah lengah daripada apa yang kamu perbuat. Ujung ayat 74. Tidaklah Allah akan lengah, tidaklah kamu lepas dari tilikan Tuhan. Pasti datang masanya kamu akan membayar sendiri dengan mahal segala kejahatan hatimu itu. Jika pengajaran yang lunak tidak berbekas kepada hatimu karena lebih keras dari batu, maka palu godamlah azablah yang akan menimpa dirimu kelak. Waktunya akan datang. Sayangnya hal yang dimisalkan kepada orang Yahudi ini lama kelamaan telah bertemu pada orang Islam sendiri. Masalahnya tidak ada lalu diadakan. Hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih mutaakhirin zaman terkemudian. Panjang lebar membicarakan hukum istinja, rukun bersuci, dan panjang lebar berkatakan niat sembahyang, niat solat, sehingga kadang timbul yang lucu-lucu. Dengan cara sangat sederhana, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan memberi contoh dengan perbuatan beliau sendiri, yaitu memulai solat adalah dengan baca takbir Allahu Akbar. Semua orang dapat memahamkannya, walaupun anak kecil atau orang tua, orang awam atau ulama. Tetapi datanglah beberapa pembahasan dalam setengah kitab fikih bahawa hendaklah membaca takbir itu serentak sekali niat, hendaklah penuh niat di dalam huruf yang 8 dari takbir itu. Penuhnya ialah mengandung qasad, yaitu sengaja hati. Artinya hendaklah mengerjakan itu sejak awal permulaan dengan takbir dan akhir penutupan dengan salam. Seketika mengucapkan takbir yang pertama, takbiratul ihram itu, dan hendaklah ta'yin, yaitu jelas benar ditentukan solat yang mana yang akan didirikan itu. Solat wajibkah? Kalau wajib apakah zuhur atau asar dan sebagainya. Dan kalau solat nawafil, sembahyang sunat, hendaklah ta'yin, sembahyang solat qabliyahkah atau ba'diyah, duhakah atau tahajud. Setelah disyarati begitu, dia jadi sukar. Padahal kalau dikerjakan saja sebentar sudah selesai. Misalnya pula bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan berjanggut dan tebal janggutnya itu, apakah wajib juga baginya menyampaikan air ke urat janggutnya itu? Kafihi kaulani, dalam hal itu ada dua kata. Kata setengah ulama, wajiblah baginya menyampaikan air ke urat janggut itu, sebab itulah yang sebenarnya anggota wudu. Sebab janggut bukanlah asal baginya. Berkata setengah lagi, tidaklah mengapa jika tidak sampai air ke urat janggut, sebab masyaqqat baginya. Maka berkata orang zaman sekarang, di antara 300 juta perempuan Islam di dunia ini di zaman sekarang, barangkali tidak akan ada
barang 3 orang yang berjanggut. Perlu apa masalah ini diadakan? Dan kalau dia perempuan cantik, lebih baik dicukurnya saja, habis perkara. Dan berpanjang-panjang pula dalam soal taklik dalam talak. Bagaimana kalau seorang laki-laki mentaklik istrinya, kalau engkau naik ke loteng jatuh talakku, kalau engkau turun ke bawah jatuh pula talakku. Bagaimana perempuan-perempuan itu harus mengelak supaya talak itu jangan jatuh? Maka berbagai pula lah kaul tentang itu. Katanya setengahnya turun saja dari jendela. Datang orang zaman sekarang berkata, talak itu tidak akan jatuh sama sekali, sebab otak laki-laki yang mentaklik itu wajib dioperasi. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, kalau orang datang bertanya ke suatu masalah, selalu beliau bertanya pula, yang engkau tanyakan itu pernah kejadian atau tidak? Kalau tidak, disuruhnya orang itu berhenti bertanya karena tidak ada gunanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.